Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Rizky Ramadhania. Nama saya Muhammad Askandi Nugraha. Kami di sini akan menjelaskan tentang sebuah laporan proyek pembuatan data center untuk memenuhi tugas besar 2, mata kuliah Teknologi Manajemen Pusat Data. Baik, di sini ada biodata diri kami. Apa saja tahapan pembuatan proyek yang akan dibahas? Pertama, ada safety management. Kedua, data center operation. Ketiga, desain perangkat keras di dalam pusat data. Keempat, kapasitas dari pusat data. Kelima, manajemen kebersihan pusat data dan pest control. Yang pertama, safety management. Proses safety management, manajemen keselamatan proses dapat diartikan sebagai sistem manajemen yang dilakukan perusahaan untuk pendekatan proaktif dalam mengidentifikasi, memberikan pengertian dan pengendalian terhadap bahaya dari keseluruhan aktivitas ataupun proses sebagai upaya perlindungan di tempat kerja. Tujuan dari safety management. Yang pertama, terwujudnya suatu pekerjaan yang lancar. Yang kedua, terwujudnya tempat kerja yang aman. Yang ketiga, terwujudnya pekerjaan yang efektif dan produktif. Yang keempat, situasi dan tempat yang terintegrasi dalam mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kelima, tingkatkan situasi kesehatan kerja. Safety Management Data Center memuat antara lain kebijakan perusahaan tentang keselamatan dan perlindungan lingkungan di data center. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab karyawan pada kesehatan di dalam data center. Yang ketiga, prosedur pengoperasian data center. Yang keempat, prosedur perawatan dan perlengkapan pada lingkungan data center. Yang kelima, prosedur menghadapi keadaan darurat ketika terjadi bencana di dalam data center. Kesimpulan safety management itu tujuan utama dari PSM adalah untuk terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, terutama ke lokasi yang dapat membuat karyawan serta orang lain menghadapi bahaya serius. Oleh karena itu, standar PSM dikeluarkan untuk menekankan manajemen bahaya yang terkait dengan sesuatu yang sangat berbahaya dan menetapkan program manajemen komprehensif yang mengintegrasikan teknologi, prosedur, dan praktik manajemen. Yang kedua, daily data center operation. Data center operasional atau operasi pusat data terdiri dari sistem dan alur kerja dalam pusat data yang menjaga pusat data tetap berjalan. Operasi pusat data mencakup pemasangan dan pemeliharaan sumber daya jaringan, memastikan keamanan pusat data dan sistem pemantauan yang menjaga daya dan pendingin. Kategori operasi pusat data yaitu operasi infrastruktur, keamanan, power, and cooling, dan operasional. Pentingnya data center di dalam infrastruktur IT. Yang pertama, sumber daya listrik yang tidak terganggu. Yang kedua, security. Yang ketiga, pemrosesan dan penyimpanan, banyak IP provider, serta bandwidth. Kesimpulan dari data center operation. Data center merupakan fasilitas untuk menampung kebutuhan akan menyimpan data serta telekomunikasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dalam sistem keamanan, pemrosesan, dan penyimpanan, bandwidth, sumber daya listrik, serta IP provider. Dalam membangun sebuah pusat data, perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi agar data dapat diakses dengan aman dan stabil. 3.
Desain perangkat keras di dalam pusat data. Perangkat keras data center adalah bagian dari sistem data center sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Komponen apa yang ada pada perangkat keras? Pertama, ada server, kedua rak, ketiga aplikasi, keempat operating system, kelima koneksi jaringan internet, keenam sistem pendingin atau cooling system, ketujuh ruang khusus, kedelapan storage atau penyimpanan, sembilan sistem kelistrikan, 10 keamanan. Kesimpulan desain perangkat keras di dalam pusat data ialah pentingnya sebuah perangkat keras ada pada data center sebagai perangkat yang dapat bertindak untuk menjalankan suatu instruksi dari perangkat lunak yang dimana ada sebuah data center memiliki sebuah ruangan yang berisi server-server perangkat keras yang ditempatkan pada rak-rak sebagai wadah server dan tersimpan secara tertata dan aman. Yang dimana di dalam rak tersebut tersimpan pada ruang khusus di mana pusat data tidak boleh digabung dengan ruangan lain. Dilengkapi juga dengan sistem pendingin agar di dalam pusat data tidak terjadi overhead. 4. Kapasitas dari pusat data. Kapasitas data center adalah kemampuan daya tampung untuk mengatur, memproses, menyimpan, dan menyebarluaskan data dalam jumlah yang besar. Sini ada contoh kapasitas pusat data. Yang pertama, Digital Reality Lakeside Technology Center 350 S Cermak, Chicago 100 MW. Kedua, QTS Metro Data Center Atlanta 80 MW. Tiga, Phoenix One I/O Data Center Arizona 4,6 MW. Keempat, Data Center Indonesia atau DCI 200 MW. Merancang kapasitas data center. Pertama, merencanakan kapasitas secara makro, memetakan kapasitas yang tersedia pada seluruh portofolio data centernya. Kedua, memperhatikan aliran udara. Harus membuat perencanaan kapasitas berdasarkan kondisi data center pada saat itu. Tiga, perubahan lingkungan yang dipantau. Melakukan uji 1-3 bulan, coba dengan mengubah kabinet, tata letak, atau metode pengiriman aliran udara dengan beban proyeksi tertentu. Kesimpulan kapasitas pusat data, di mana suatu operasional data center terbatas dan konsumsi daya dan kapasitas pendingin, meskipun server backup dan fault tolerant server cluster berpotensi meningkatkan uptime, juga dapat mengurangi total kapasitas daya yang tersedia. Merencanakan terlalu banyak kapasitas akan memboloskan pengeluaran modal dan memungkinkan berakibat pada server yang menganggur bahkan tidak digunakan. Kelima, manajemen kebersihan pusat data dan pest control. Manajemen pusat data adalah kumpulan tugas yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab untuk mengelola operasi pusat data yang sedang berlangsung, yang termasuk manajemen layanan bisnis dan perencanaan untuk masa depan. Apa sih pentingnya pemeliharaan pada data center? Pemeliharaan infrastruktur pada data center sangat penting untuk dilakukan karena untuk menghindari masalah-masalah seperti downtime, kerusakan alat dan infrastruktur seperti konsleting listrik, listrik yang padam, ruangan server yang terlalu panas atau lembab, alat-alat infrastruktur yang aus atau rusak dan lain sebagainya. Downtime itu sendiri dapat terjadi akibat aliran listrik yang tiba-tiba padam. Hal yang paling dihindari dari kerusakan yang ada pada infrastruktur data center adalah downtime. Karena downtime mengakibatkan banyak kerugian, tidak hanya bagi data center itu sendiri, namun juga kepada seluruh klien yang telah menitipkan data-data dan informasi mereka pada data center tersebut. Keuntungan rutin melakukan pemeliharaan data center. Pertama, menurunkan risiko biaya operasional. Kedua, operasional dapat berjalan dengan lancar karena tidak ada kendala dalam sistem. Ketiga, minim risiko dan dapat upgrade skill teknisi data center. Keempat, dapat meningkatkan penguatan brand dan kepercayaan dari customer. Pest control. Pest control dalam bahasa Indonesia berarti pengendalian hama. Adalah suatu proses usaha untuk mengurangi dan atau mematikan berbagai serangga dan hama yang sifatnya mengganggu atau merusak atau yang tidak diinginkan, baik itu yang berada di lingkungan rumah tangga, industri, ataupun komersil. Manfaat pest control.
Yang pertama, aman dan nyaman, kecepatan maksimal, terlindunginya isi pada ruangan perangkat data center dari hama, mengurangi kerugian akibat adanya hama, bernilai ekonomis, aman untuk manusia dan lingkungan data center, mampu mengeliminasi hama. Kesimpulan tujuan dari pest control itu sendiri agar kehidupan nyaman dan sehat khas perkotaan dan bisa terhindar dari gangguan hama serta resiko penyakit. Dan Ya, presentasi dari kelompok kami, ini kurang lebihnya semoga mohon maaf. bermanfaat. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.